Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ja'ala Ramadan syahrus siyam wa syahrul qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu saimin saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini tak terasa kita telah memasuki malam yang keberapa, Pak? 25 ya, sebagian mungkin ada yang 26 ya, karena memulainya ada perbedaan kemarin. Mayoritas kita ya malam yang ke-25 karena kita selalu mengikuti pengumuman dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Bapak MC tadi, bahwa tema kita kali ini adalah mencintai atau mengintai Lailatul Qadar. Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan menjadi bulan yang mulia, syahrun azimun, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah atau bulan yang diberkahi. Kenapa Ramadan menjadi mulia? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Begitu juga ada satu malam yang punya nilai lebih baik dari 1000 bulan. Namanya malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di malam itu Al-Quran diturunkan. Maka umat Rasulullah menjadi umat yang dimuliakan Allah. Karena apa? Karena umat Nabi Muhammad mewarisi kitab suci Al-Quran. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena kita mewarisi kitab suci Al-Quranul Karim. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar sebagaimana riwayat hadis Sayyidatina Aisyah, beliau mengatakan taharrau fil witri min asril awakhir. Intailah taharrau lailatul qadri fil witri. Intailah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari bulan suci Ramadan. Jadi ini hadis memberi informasi kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kalau kita ingin mencintai Lailatul Qadar, maka berusaha untuk mengintai pada 10 terakhir, terutama pada malam-malam ganjil. Sekarang ini malam ganjil apa malam genap? Ganjil. Alhamdulillah. 10 terakhir. Jadi kesempatan kita untuk berusaha memaksimalkan ibadah
Ya, karena apa? Rasulullah ketika 10 terakhir diriwayatkan beliau syadda mi'zaru, mengencangkan alat pinggangnya, artinya semangat. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Wa ahya lailahu, yaitu menghidupkan malam, artinya begadang. Ya Pak, begadang. Untuk apa? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Satu malam yang mempunyai nilai lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Artinya siapa yang pada saat malam Lailatul Qadar itu turun, maka ibadah satu yang kita lakukan itu lebih baik dari nilainya daripada kita beribadah selama 83 tahun. Nilai pahalanya itu loh Pak, nilai pahalanya itu lebih baik, ya, mengungguli berarti kan ibadah kita yang kita lakukan selama 83 tahun 4 bulan. Kira-kira di sini sudah ada yang berumur 83? Ada? Ada Bapak-bapak? Banyak ya? Alhamdulillah. Ini satu malam, ya, satu malam, tapi mempunyai nilai lebih baik dari 83 bulan 83 tahun 4 bulan. Itu satu ibadah. Ya, satu ibadah. Maka sungguh sangat bahagia dan beruntung kita yang istiqomah untuk 10 terakhir ini. Ya, tadi sesepuh kita mengatakan bahwa jamaah semakin maju Pak Ustadz. Ya, itu sudah fenomena biasa itu. Kalau di Saudi shop semakin mundur, semakin melebar, di Indonesia shop semakin maju. Ya, itu biasa, tapi jangan kita yang maju, ya. Kita jangan ikut-ikutan, ya. Karena memang ini peserta-peserta finalis ini. Artinya kalau sudah peserta finalis itu tentunya tidak banyak pesertanya. Dan itulah, ya Bapak-bapak, ini termasuk orang-orang pilihan, insya Allah. Karena kita sudah berada di final Pak, di fase final, ya, 10 terakhir bulan Ramadan ini fase final. Kalau waktu pertama babak penyisian sampai keluar mungkin, ya, lalu kemudian semifinal, nah itu sudah mulai maju. Nah sekarang ini finalnya, Allah akan memberikan piala emas, ya. Jadi malam 10 terakhir itulah orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan piala emas. Piala emasnya apa? Tadi itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Salamun ya tanazzalul malaikah. Malaikat akan turun pada malam Lailatul Qadar itu, waruhu fiha, yang dikomandoi oleh malaikat Jibril, biidni rabbihim, dengan izin Allah, min kulli amrin, untuk mengatur seluruh urusan. Maka Al-Qadar dalam ayat ini mempunyai 3 arti. Yang pertama, Al-Qadar artinya kemuliaan. Kenapa mulia? Karena tadi itu, ya, Allah memberikan bonus besar kepada hambanya yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar itu. Satu ibadat dinilai lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua, Al-Qadar artinya ketetapan.
Allah telah menetapkan ya, Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Atau ada yang mengartikan ketetapan Allah akan memberikan ketetapan setahun berikutnya kepada hamba-hambanya. Maka di situ pentingnya kita berdoa kepada Allah apa saja yang kita hajatkan. Namun dalam satu hadis, ketika Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya baca ketika Lailatul Qadar itu turun?" Maka Sayyidatina Aisyah, kata Nabi, bacalah kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyak baca itu ya. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha memaafkan. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami, maafkanlah aku, ampuni aku. Jadi dalam kamus bahasa Arab itu ada kalimat maghfirah atau al-maghfirah sama al-afu. Al-afu, kalau maghfirah itu diampuni dosanya, diampuni. Tapi kalau al-afu, dihapus dosanya, dihapus. Jadi dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu dihapus ya. Itu al-afu, dimaafkan, itu dihapus ya. Kalau maghfirah diampuni. Nah, itu makna yang kedua ya. Jadi ketetapan kemuliaan yang ketiga, Al-Qadar itu mempunyai makna sempit. Sebagaimana Al-Quran mengatakan Allah yarzuqu may yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang memberikan, Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang meluaskan rizki kepada siapa yang dikehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkan. Apa maksudnya di sini sempit? Karena tadi itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Semua malaikat yang ada di langit itu turun semua ke bumi, sehingga seolah-olah bumi ini menjadi sempit karena banyaknya para malaikat. Ruangan ini Bapak, kalau Bapak tidak ada, maka ruangan ini menjadi luas ya. Tetapi begitu Bapak ada, keadaan sekarang itu seolah-olah ruangan ini menjadi sempit. Maka itulah arti daripada Al-Qadar. Banyak malaikat turun, saking banyaknya kemudian bumi ini menjadi sempit. Untuk apa para malaikat turun? Salam, memberikan ucapan selamat kepada orang-orang yang pada saat turun Lailatul Qadar itu ya melaksanakan ibadah, tadarus Al-Quran ya, berzikir, beriktikaf ya, bersedekah. Masya Allah, malaikat menyampaikan selamat. Dan siapa yang diberikan salam kepada malaikat, maka hatinya menjadi damai, hatinya menjadi luas selama tahun ke depan. Nah, inilah keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar. Kemudian dari kapan malaikat itu memberikan ucapan selamat? Maka ayat tersebut menyampaikan ya hatta matla'il fajar, sampai nanti muncul terbit fajar. Maka jangan disia-siakan malam ini, malam besok, dan seterusnya. Tinggal beberapa hari ini Pak ya. Ada malam 25, kemudian malam 26, 27, 28, 29. Kayaknya ini 29 nih Pak, kayaknya ini ya. Kayaknya insya Allah kayaknya 29. Maka jangan sampai disia-siakan, jangan sampai terawihnya itu putus ya. Syukur-syukur malam nanti kita bisa bangun, kemudian kita melanjutkan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Perbanyak berzikir kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga kita insya Allah akan mendapatkan satu malam yang punya nilai lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena 15 menit pas ya Pak ya. Mari kita lanjutkan salat tarawih. Semoga ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.